Perkenalkan, saya Luis dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 11 18 142. Kali ini saya akan membahas mengenai study on Samsung innovation in new product to make their consumer satisfied dari tim 23. Next. Yang saya akan bahas kali ini adalah meliputi abstrak, introduction, metode research, dan terakhir adalah kesimpulan. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji inovasi Samsung pada produk baru untuk memuaskan konsumennya. Saat ini, permintaan smartphone atau gadget terus meningkat. Samsung, merek ternama yang memproduksi produk-produk berkualitas, telah memanfaatkan dan berkesempatan untuk melakukan produksi produk-produk berkualitas tinggi dan berkesempatan untuk melakukan strategi inovatif guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Melalui angket yang dihadapkan pada 100 responden, ini akan meningkatkan pemahaman dan pentingnya inovasi menuju perusahaan yang dapat membawa kesuksesan perusahaan Samsung. Melalui penelitian dan diskusi yang ada, kami dapat menyimpulkan bahwa inovasi pada produk Samsung membuat konsumen mereka puas dan mengarah pada kesuksesan organisasi. Selanjutnya, introduction. Berdasarkan teori Wickham menyatakan bahwa inovasi dikenal sebagai instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi dan reproduksi. Selain itu, Wickham juga menyatakan bahwa inovasi pada suatu produk atau layanan pada dasarnya berdampak positif pada konsumen. Kedua adalah Kim D dan Kim J menemukan bahwa ada beberapa tempat inovasi dengan inovasi teknologi. Pertama-tama, permintaan pengguna yang tinggi dimulai dari inovasi desain produk dengan kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan keunggulan kompetitif di pasar, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi pengguna. Kepuasan pelanggan adalah perhatian penting bagi semua perusahaan yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan keunggulan strategis dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Saat ini, menurut Patterson, kualitas layanan, ekspektasi, diskonfirmasi, efisiensi, preferensi, dampak terhadap ekuitas adalah bagian dari loyalitas pelanggan. Selain itu, kepuasan pelanggan juga akan menawarkan masukan yang berharga tentang konsistensi keputusan pemasaran dan secara umum dianggap sebagai faktor yang signifikan terhadap nilai beli potensial konsumen. Pelanggan yang puas lebih cenderung untuk berbagi pengalaman yang berarti dengan orang lain, dan dengan demikian terlibat dalam iklan dari mulut ke mulut yang positif. Jika bisnis memperhatikan prioritas dan loyalitas konsumen, maka akan lebih loyal dan senang dengan produk tersebut. Setiap bisnis yang kuat menderita kerugian untuk mengembangkan basis dan loyalitas klien mereka di sana. Berdasarkan teori Anderson, menemukan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi pelanggan dalam membangun keinginannya untuk membeli kembali suatu barang. Pemasaran internasional sendiri adalah pengorganisasian dan melakukan transaksi lintas batas untuk membangun pertukaran yang memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Berdasarkan teori Chinkota dan Ron Kainan, sebagai pemimpin pasar dunia dalam industri smartphone, Samsung bertujuan untuk memiliki pengalaman konsumen yang segar dan berbeda melalui teknologi yang memiliki tujuan tertentu. Omer menyatakan bahwa kekuatan Samsung meliputi portofolio produk, harga murah, distribusi tunggal terkait lokasi, dan popularitas orang dengan nama Samsung. Menurut laporan SODA, pengiriman ponsel global Samsung melebihi 320 juta unit pada tahun 2020 yang merupakan 21,6% dari pengiriman ponsel global. Total pengiriman smartphone Samsung lebih dari kombinasi total pengiriman Lenovo, Huawei, dan Xiaomi. Samsung tetap menjadi smartphone terbesar di dunia dalam hal perangkat aktif.
Menurut IDC, pengiriman 80,4 juta smartphone Samsung meningkat 2,9% dari tahun ke tahun dan menduduki peringkat pertama dengan pangsa pasar 22,7% pada kuartal ketiga 2020. Paliwar VK tahun 2011 mencatat bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi meliputi proses transformasi yang mengolah input menjadi output, mendistribusikan produk ke pasar, dan memperoleh pendapatan lingkungan ekonomi menurut faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan kinerja organisasi. Samsung bisa bersaing di pasar karena harga produk barunya yang lebih murah dibandingkan kompetitor seperti Apple. Teknologi yang dimiliki Samsung adalah jalan untuk membuat produk dengan market yang sangat besar. Dengan inovasi produk dapat mengubah market smartphone menjadi lebih laris dengan keunggulan-keunggulan tertentu seperti fitur yang tidak dimiliki produk lain, contohnya Bixby. This is the alasan yang membuat Samsung harus selalu berinovasi, yaitu karena kebutuhan konsumen yang semakin melonjak mengenai smartphone dan aktivitas sosialita di mana saat ini smartphone menjadi lifestyle dalam memenuhi lifestyle seperti Instagram dan lain sebagainya. Hal itu memerlukan smartphone. Tujuan kelompok kami dari tim 23 memilih topik dari judul tadi adalah untuk mengetahui hubungan antara inovasi merek Samsung dalam produk baru dan kepuasan konsumennya. Ide ini layak sebagai Samsung yang merupakan vendor top global yang masih mampu menjaga kepuasan konsumennya dibandingkan kompetitor lain di pasar. Berdasarkan pemberitaan Samsung Newsroom, Samsung Electronics mencatatkan posisi nomor 1 di dunia, merek yang mencatatkan penjualan tertinggi di industri digital yaitu 2009 hingga 2019. Untuk informasi yang diberikan oleh perusahaan Samsung, salah satu faktor keberhasilan mereka dan kunci utama untuk memuaskan konsumen adalah inovasi teknologi dalam produk baru mereka. Di Korea, perusahaan inovatif pertama adalah Samsung. Ini diakui dan diakui global. Dengan semua informasi dan pernyataan yang dibenarkan di atas, studi tentang inovasi Samsung dalam produk baru untuk memuaskan konsumen, mereka adalah topik dan diskusi yang menarik. Keberhasilan inovasi Samsung dalam produk barunya mencerminkan kebutuhan aktual konsumen terhadap teknologi saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang inovasi suatu merek yang sukses di bidang teknologi dikaitkan dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah metode dari riset kelompok kami. Kami menggunakan dua metodologi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Tetapi dalam studi kasus ini, kami menggunakan metode kuantitatif. Kami mengumpulkan data primer dan sekunder melalui metode kuesioner dan referensi. Kami akan mengumpulkan 10 tanggapan sehingga kami dapat melihat data dengan bijak dari berbagai jenis orang. Dan untuk metode referensi, tim kami menyertakan jurnal dan sumber internet dalam mencari informasi tambahan. Selanjutnya, ini adalah hasil dari kuesioner yang telah dijalankan. Dapat dilihat di slide. Selanjutnya, rekomendasi untuk studi selanjutnya adalah Samsung harus terus mengerjakan total quality management plan saat menjual barangnya. Samsung justru terus bersaing dengan kompetitornya. Selain itu, Samsung bisa fokus pada riset yang memahami kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan konsumen dapat membantu organisasi memperkenalkan produk terbaru ke pasar. Selain itu, diusulkan agar memperluas area pasar untuk mengimbangi persaingan dengan merek lain, seperti Internet of Things atau IoT. Selain itu, Samsung dapat memasok lebih banyak toko dengan produk mereka. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulannya, manusia membutuhkan smartphone dalam kesehariannya agar dapat melakukan segala sesuatu dengan lancar. Hal tersebut mempengaruhi permintaan akan smartphone menjadi tinggi. Sangat penting bahwa meluncurkan smartphone inovatif dalam kemajuan teknologi sehingga menarik lebih banyak konsumen untuk beralih ke merek Samsung. Melalui riset yang ada, kita bisa melihat bahwa inovasi Samsung menjadi faktor utama dalam meningkatkan penjualan. Samsung salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi dan produk yang tersebar luas di seluruh dunia, harus terus melakukan inovasi produknya baik dari segi proses, personal branding, dan teknologi agar dapat bersaing dengan merek lain seperti Apple, Oppo, serta Xiaomi. Meski demikian, merek Samsung sudah terkenal di seluruh dunia, namun tetap mendapat tanggapan bahwa inovasi Samsung pada produk barunya tidak dapat menarik mereka untuk membelinya. Ini akan mempengaruhi pasar, kesuksesan organisasi, dan loyalitas merek Samsung. Namun, kami dari kelompok 23 percaya bahwa Samsung sebagai organisasi terkenal dan populer di dunia telah berusaha sebaik mungkin dalam riset dan pengembangan sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.